kedua, terima kasih juga pada Ibu Suwini sebagai koordinator ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Maron. Pada kesempatan hari ini kita koordinasi dan berdiskusi berkaitan dengan kegiatan kelas meeting yang akan kita jalankan. Jadi saya mengajak pada Bapak Ibu untuk berkoordinasi agar nanti pelaksanaan kegiatan kelas meeting bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Kalau melihat jadwal bahwa sekolah ini ada ulangan tanggal 5 sampai 9 Juli 2023. Kemudian kita akan melaksanakan kelas meeting setelah ulangan, berarti tanggal 12 sampai dengan 22 Juni 2023, karena tanggal 23 Juninya nanti penerimaan rapor. Terus kemudian untuk kita berdiskusi dengan pembina OSIS bahwa nanti panitianya otomatis dari pengurus OSIS Pak. Iya. Terus kemudian nanti peserta atau mungkin jenis kegiatannya pun kita kembangkan dari apa istilahnya ekstra kurikuler saja ya. Jadi mungkin anak-anak punya PKK atau mungkin keterampilan apa mereka lakukan. Terus kemudian kira-kira untuk jenis lombanya kita ambil apa saja jenis kategorinya. Pertama ya pendidikan dan pendidikan, nanti kedua tentang kreasi seni, dan ketiga olahraga. Terima kasih. Jadi kemudian untuk tingkat jenis pendidikan, kira-kira apa yang bisa kita berikan ke anak-anak? Kita ambil pidato bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris, kemudian pembacaan teks undang-undang dasar, agar kita setiap hari Senin tanpa tiap anak itu sudah memiliki kemampuan untuk membaca teks undang-undang. Membaca teks pembukaan undang-undang, atau mungkin dengan yang seperti lain seperti pidato bahasa Indonesia atau bahasa Jawa bisa masuk juga. Ya, bisa juga. Ini ya kurang lebihnya nanti kita diskusikan dengan anak. Terus kemudian untuk kreasi sendiri, jadi kira-kira ada masukan. Kemungkinan ada seni tari modern apa klasik sebaiknya? Enaknya yang modern aja. Kemudian mungkin ada lagi. Tapi ada juga nanti ada pertemuan itu kan juga menggunakan seni klasik juga, kan sosial juga. Kemungkinan itu kan bisa masuk juga. Saya kira bakatnya anak ada. Iya. Saya kira banyak sebenarnya. Mungkin yang kedua seni musik ya. Saya kira anak-anak di sini juga ada ekstra musik ini ya. Nanti akan memainkan alat-alat yang bisa dimainkan anak-anak, membawa alat sendiri, jadi kita tinggal jurinya saja menilai. Alat musik itu kemudian mungkin ada lagi untuk yang seninya menyanyi bisa juga. Ya. Jadi kategori ini kita tawarkan ke anak untuk menyanyinya mungkin solo sendiri atau mungkin juga bisa. Kemudian yang ketiga olahraga. Kira-kira bakatnya anak apa ya? Koordinator ekstra. Kalau punya bakat apa? Bidang olahraga. Bola voli. Yang bisa ya. Kemudian futsal. Iya. Oke. Kalau futsal saya menyanggah karena itu dalam permainan anak-anak berbenturan langsung, mungkin dapat
Nah ini kemarin saya masukkan dari hati namanya apa ya? Expert. Oh ya, expert. Nanti dari expert itu anak. Ini saya kira bisa dilaksanakan katanya sudah mendunia bilang. Bisa nih. Bisa ya, Pak, ya? Bisa. Bisa. Ada usulan itu ekspor. Terus kemudian mungkin masih ada lagi yang lainnya. Mungkin anak poster juga, poster tujuannya dia kalau ada kegiatan dia bisa membuat poster sendiri. Ya, ini saya sudah menyimpulkan dari keterangan Bapak Ibu, intinya untuk jenis rumpanya bidang pendidikan, kreasi seni dan olahraga, dan jenisnya sudah. Semoga nanti kita bisa tambahkan. Nah, sekali lagi Bapak Budi nanti berarti panitianya dari Asis, dan kita menggali ini dari kegiatan ekstra kurikuler. Oke, terima kasih. Ini pertemuan awal saya dengan panjenengan untuk pembina OSIS dan pembina pramuka, pembina ekstra kurikuler berkaitan dengan persiapan kelas meeting. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya gali dari panjenengan, dari pembina OSIS dan pembina ekstra kurikuler. Nanti ini saya pakai untuk kegiatan perencanaan kegiatan kelas meeting yang akan kita lakukan. Terima kasih, sampai ada kurang maaf. Saat tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua, seluruh perwakilan kelas pada hari ini dikumpulkan untuk persiapan kegiatan akhir semester. Jadi kegiatan setelah sumatif akhir semester nanti kita sekolah membuat program, yaitu akan membuat kegiatan kelas meeting. Untuk perwakilan kelas hari ini dikumpulkan untuk menentukan atau memilih jenis kelas meeting yang akan dipilih, di jenis lomba yang akan dipilihkan. Nanti masing-masing perwakilan mengisi kuesioner yang sudah disiapkan, nanti diisi sesuai dengan usulan dari masing-masing kelas. Jadi yang hadir di sini adalah mewakili dari teman-teman di kelasnya, sehingga apa yang sudah dipilihkan hari ini nanti bisa disimpulkan untuk dijadikan kegiatan. Terima kasih. Untuk kuesionernya saya berikan. Yang dibaca
kemudian nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Untuk kuesionernya petunjuk umum dan jelas khusus bidang pendidikan dipilih D1, yang B studi dan rekreasi boleh lebih dari 1, yang C olahraga boleh lebih dari 1, harapan kegiatan kelas. Silakan diberikan waktu untuk mengisi mulai sekarang. Berikutnya adalah jenis lomba yang diusulkan. Yang pertama tadi bola voli. Kemudian yang kedua lomba e-sport. Yang ketiga desain poster. Yang keempat tari modern. Ada lagi masih 5. Masih bola voli, lomba e-sport, desain poster, tari modern, fashion show. Pilihan lain tidak ada ya? Mungkin. Ya, ini adalah jenis lomba yang diusulkan oleh masing-masing kelas tadi dari kuesioner yang dikumpulkan. Yang pertama bola voli, 2 lomba e-sport, 3 desain poster, 4 tari modern, yang kelima fashion show. Ya, terima kasih. Hari ini sudah kita simpulkan dari usulan kamu kaitan dengan kegiatan lomba kelas meeting. Ya, demikian tadi jenis lomba yang sudah diusulkan, disepakati bersama untuk kegiatan kelas meeting yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Saya Pak, kira-kira acara kelas meetingnya dilaksanakan kapan? Untuk kegiatan kelas meeting nanti dilaksanakan setelah kegiatan sumatif akhir semester. Ulangan kita laksanakan tanggal 5 sampai dengan 9. Kemudian setelah itu langsung dilaksanakan, berarti dimulai tanggal 12 Juni. Untuk teknisnya nanti akan dirapatkan oleh panitia penyelenggara yang diambilkan dari OSIS. Mungkin ada lagi pertanyaan lain? Saya Pak, kira-kira sarana dan prasarana kelas meeting itu sudah ada semua atau belum? Untuk sarana prasarana, jadi untuk aset yang sudah dimiliki oleh sekolah, yang bola voli kita sudah punya bola, lapangan harga, net punya ya. Oke. Lomba e-sport kita nanti tempatnya di mana kira-kira? Aula. Kita punya aula, nanti penonton boleh hadir. Kemudian nanti kita gunakan dari perangkat komputer yang sudah ada. Jadi harapannya nanti bisa ditayangkan. Kemudian untuk 3 desain poster. Desain poster nanti menggunakan HP dari masing-masing peserta karena di sini bersifat digital. Makanya nanti setiap siswa bisa menggunakan HP-nya sendiri. Kemudian tari modern kita menggunakan sarana yang sederhana saja. Kemudian sound system sekolah juga punya, apa yang kita miliki nanti kita manfaatkan. Yang kelima untuk fashion show, kita nanti bisa berada di depan tulisan sekolah, dan kita punya karpet juga bisa dimanfaatkan sebagai aset sekolah. Kemudian untuk tampilannya tidak terlalu modern. Jadi untuk sarana dan prasarana dari 1 sampai dengan 5 ini kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Jadi insya Allah nanti kita bisa. Terima kasih.
Itu diskusi kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, sudah memilih dan mengusulkan kegiatan kelas. Demikian tadi untuk diskusi kaitan dengan usulan jenis lomba kelas meeting. Untuk waktunya tadi sudah bagus jawab, yaitu adalah setelah ulangan semester. Semoga nanti kegiatannya bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Agus Budiono dari SMK Negeri 1 Paron. Pada kesempatan hari ini saya datang di SMK Negeri 1 Ngawi. Kebetulan pada saat ini saya diterima oleh Ibu Tadit selaku Wakasek Kesiswaan di SMK Negeri 1 Ngawi. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Ngawi. Yang pertama, mungkin dari Ibu bisa disampaikan kira-kira jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Ngawi ini apa saja yang bisa diceritakan? Kami ekstrakurikulernya cukup banyak, sejumlah 13 ekstra. Tapi satu yang wajib, yang pasti di setiap sekolah sama. Jadi ada ekstra wajib pramuka, sedangkan yang lain itu kita mewadahi bakat dan minat anak yang berada di sekolah. Salah satunya yang sekarang kita dengar itu adalah rautan, kemudian ada band, kemudian ada bahasa Jepang, bahasa Inggris, voli, futsal, kemudian ada swapalaka untuk yang lintas alam itu, kemudian ada padus, ada orbit ini memang yang mengelola jurusan TKJ, tapi pesertanya semua lingkungan anak SMK diperbolehkan. Kemudian ada robotik yang bertanggung jawab itu adalah dari program COI. Nah, tapi pesertanya pun juga sama dengan orbit, semua siswa juga boleh mengikuti. Kemudian perpustakaan yang kita gabung dengan literasi, di mana anak-anak itu yang punya bakat untuk menulis dan lain sebagainya kita wadahi di literasi itu. Kemudian ada PMR itu kami gabung dengan UKS karena kami ada sistem yang terbaru mengikuti kurikulum Merdeka ini kan kita tahun ini pakai sistem taruna ya Pak. Jadi kami mengkombinasikan itu dalam kegiatan ekstra dan intra. Semuanya kami matchkan dalam kurikulum yang sifatnya intra dan ekstra gitu untuk ekstra kurikuler. MM juga ada multimedia, di mana multimedia itu karena sekarang kan banyak lomba tentang fotografi, sinematografi, itu kami wadahi di situ dan anaknya sama, siapapun yang berminat untuk mengikuti kami fasilitasi semuanya. Nah, jadi tidak hanya jurusan tertentu, misalkan hanya TKJ, enggak Pak. Kami semuanya siapa yang berminat kami salurkan dan mereka biasanya belajar pun misalkan butuh pengetahuan yang di luar kami datangkan untuk beberapa narasumber dan biasanya narasumber kami cari dari alumni terlebih dahulu. Jadi kalau alumni mempunyai pengalaman di bidang itu kemudian bisa dipakai untuk adik-adiknya, itu biasanya yang kami undang seperti itu dengan pertimbangan bahwa dengan alumni kita lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan. Tapi kalau dari alumni memang kita pandang kurang, biasanya kita mendatangkan dari pihak luar. Kalau untuk bahasa Jepang ini malah lebih heboh lagi karena biasanya kita sering bekerja sama dengan SD, SMP yang di luar itu dengan melaksanakan seperti camp gitu Pak. Camp, kemudian kita di sana menawarkan bagaimana budaya Jepang, makanan Jepang, kemudian pakaian, bagaimana berbahasanya,
organisasi di sana bagaimana, budayanya gimana. Nah, dari anak-anak sendiri kelihatannya antusiasnya cukup besar juga. Nggih. Akhirnya dari pembinanya juga diajak ke LPK bahasa Jepang sehingga mereka lebih seperti itu. Jadi masih luar biasa, cukup banyak sekali untuk kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Ngawi. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan kelas meeting, tentunya dari kegiatan ekstrakurikuler itu mungkin dikembangkan kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Salah satu yang dilaksanakan adalah kegiatan kelas meeting. Mungkin dari Ibu bisa menyampaikan kegiatan kelas meeting yang ada di SMK Negeri 1 Ngawi. Untuk kelas meeting memang kami punya konsep berbeda mungkin ya Pak dari tempat-tempat yang lain, karena kami begitu punya banyak ekstrakurikuler yang 13 lebih tadi, tapi kalau mau kita terapkan benar-benar tidak bisa, karena kita pada saat di SMK 1 ini selain lingkungan kami yang terbatas, sangat terbatas, misalkan dengan kondisi seperti ini kami mau melakukan hal seperti itu jalan bareng gitu kan tidak bisa. Nah, dari kondisi itu akhirnya kita mengambil konsep yang bisa kita laksanakan disesuaikan dengan waktu. Lah waktunya kan biasanya pendek. Anak-anak selesai ujian, kemudian masih kita diberi jeda waktu 1 hari 2 hari untuk melakukan perbaikan atau pengayaan, baru boleh melakukan class meeting. Class meeting di sini itu biasanya rata-rata 3 hari sampai 4 hari. Nah, itu akhirnya kami menyesuaikan, Pak. Jadi menyesuaikan dengan waktu, menyesuaikan dengan bakat yang saat itu dimiliki dari anak-anak kami yang paling besar. Kalau seperti voli dan sepak bola itu seperti wajib, tapi sepak bolanya berbentuk futsal karena halaman kami pakai halaman, tidak pakai halaman depan. Nah, itu yang tiap tahun ada, sedangkan yang lain kita tangkap momen. Kalau anak saat itu banyak yang mempunyai bakat tari, maka kami melombakan tari. Kemudian ada yang fashion yang terbanyak, desainer, maka kami melakukan itu. Jadi berbeda setiap tahunnya, tidak hanya yang melulu ada setiap tahun itu aja gitu, enggak. Kami mengembangkan dengan harapan dan strategi kami anak-anak yang punya talent yang kadang-kadang tidak kami ketahui, tidak bisa kita pantau. Nah, di situ baru kita tahu, oh ternyata anak-anak punya kreasi di sini, punya bakat di sini, sehingga pada saat ada lomba dan lain sebagainya kami tidak bingung lagi, karena dari situ kami sudah bisa melihat di sini ternyata anak punya bakat ini yang itu nanti bisa kita kembangkan. Terus kemudian kaitan dengan mungkin kegiatan kelas meeting tadi ada wajib, kemudian setiap tahun berbeda. Terus kemudian strategi pelibatan mungkin dari pembimbing, Bapak Ibu guru atau yang lainnya mungkin bisa disampaikan untuk pelibatan mereka dalam kegiatan kelas meeting, karena setiap tahun kan berbeda. Yang jelas ini Pak, untuk kelas meeting itu memang kepanitiaan full murni dari OSIS. Pada saat OSIS berkoordinasi dengan pembina, nah di situ anak-anak memunculkan dan menawarkan bahwa nanti tahun ini kita akan melakukan lomba ini. Nah, itu mereka berdasarkan survei dan list. Jadi pada saat mereka punya perencanaan apa yang akan dipakai untuk class meet, mereka melempar list dulu kepada teman-temannya. Kita akan mempertandingkan ini di list, ada pesertanya yang mana. Jadi kita nggak sekedar menentukan itu, oh karena ini, bukan. Jadi kayak seperti mungkin angket. Iya, jadi kami menawarkan, kami punya ide ini, terus nanti tiap kelas list mana lah. Setelah ada kesepakatan seperti itu kita angkat, maka ini yang kita pakai dengan harapan bahwa partisipasi dari teman-temannya, seluruh siswa itu bisa ikut, Pak. Karena kalau tidak seperti itu, nanti itu nggak ada pesertanya. Jadi kalau kami menentukan, oh eventnya ini, nah ternyata dalam satu kelas itu tidak ada yang punya talent atau bakat di situ, maka nanti tidak akan ada pesertanya. Nah makanya kami strateginya seperti itu. Jadi kami melihat anak-anak survei, kemudian punya ide, dikembalikan lagi ke anak-anak untuk di list. Nah dari situ kita tahu bahwa oh inilah yang harus kita angkat.
Selain yang terbiasa setiap tahunnya ada, karena kalau futsal dan voli itu kan pasti setiap anak ada kemampuan dan kompetensi di sana gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan nyanyi, kemudian paduan suara atau bakat-bakat yang lain kan kita tidak tahu. Nah, Terima kasih. Kemudian dengan kegiatan kelas meeting yang dari setiap tahun yang berbeda, kemudian untuk hasil dari kegiatan kelas meeting kira-kira bagaimana dengan hal yang berbeda, kemudian tadi disesuaikan dengan keinginan atau tadi dibuat bentuk angket, kira-kira hasil akhir setelah dilaksanakan kegiatan kelas meeting mungkin kaitan dengan prestasi atau mungkin bakat anak mungkin bisa disampaikan. Jadi kalau saya sebagai penanggung jawab ya Pak ya, akhirnya dari situ itu pembina lebih bisa menggali lagi bakat yang dimiliki anak. Jadi kadang-kadang pembina sendiri itu tidak menduga kalau anak itu sudah punya kemampuan sampai sejauh itu, gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebagai penanggung jawab itu bisa menemukan bakat-bakat lain yang kadang-kadang di luar jangkauan kami. Kami taunya adalah bahwa oh anak itu paling hanya punya ini. Nah ternyata di dalamnya itu anak itu sudah mempunyai kemampuan bakat di luar non akademis yang bisa kita pakai untuk pengembangan selanjutnya. Karena sekarang kan untuk lomba-lomba itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita gitu Pak yang di sana. Kadang anak punya. Iya, lah dari situ. Nah dari situ akhirnya kami ternyata ada event ini kami bisa tahu bahwa anak kami juga punya kemampuan ini, anak kami punya kemampuan ini, sehingga pembina lebih fokus untuk mengarahkan yang awalnya secara kan setiap ekstra itu kan punya perencanaan, ada pelaporan untuk triwulan pertama, triwulan kedua, kemudian program apa yang harus beliau jalankan. Nah dari situ akhirnya tahu, ternyata siswa kami itu sudah punya lebih dari itu loh. Gitu. Jadi dari pembina itu sendiri juga bisa langsung update bahwa kita ternyata tidak hanya seperti ini, kita harus mengikuti situasi dan kondisi. Ya luar biasa dari penjelasan Ibu tadi kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dikaitkan dengan kegiatan kelas meeting. Pada kesempatan ini saya banyak belajar tentang sistem pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler kemudian dikembangkan dengan kegiatan kelas meeting. Intinya tadi ada istilahnya kelas meeting yang sifatnya wajib, kemudian setiap tahun ada kegiatan kelas meeting yang bervariasi di mana disesuaikan dengan mungkin bakat-bakatnya. Ini suatu hal yang baru bagi saya secara pribadi. Biasanya kelas meeting itu dilaksanakan setiap tahun itu sama, tapi di SMK Negeri 1 Ngawi ini dilaksanakan berbeda, ada wajib kemudian menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki anak. Kemudian partisipasi dari pembina sangat luar biasa. Di sini antusias juga untuk membimbing anak-anaknya. Terima kasih. Itu yang bisa saya lakukan hari ini. Intinya saya banyak belajar tentang pengelolaan kegiatan kelas meeting khususnya di SMK Negeri 1 Ngawi. Terima kasih Ibu Tadip. Sekali lagi saya banyak belajar luar biasa. Penjelasan yang disampaikan hari ini insya Allah nanti kami bisa menerapkan, paling tidak bisa melakukan yang murid atau yang sama untuk kegiatan-kegiatan kelas meeting sekolah kami di SMK Negeri 1 Paron. Terima kasih. Seandainya ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membentuk ketua panitia untuk kegiatan kelas meeting. Apakah ada usulan dari teman-teman siapa yang untuk dicalonkan menjadi ketua panitia? Mungkin Kak Nuril. Ada yang lain? Joni. Oke. Yang lainnya? Kak Ilham. Jadi ketiga anak ini bisa kalian
kasih alasan kenapa kalian memilih mereka jadi ketua. Mungkin Kak Dewi. Ya, kenapa? Karena berpengalaman menjadi ketua panitia jenis melakukan kegiatan lain dan insya Allah bertanggung jawab. Yang sudah bisa pengalamannya. Ya. Untuk gimana untuk yang menjadi ketua panitia, kalau Kak Joni teman-teman apakah setuju semua? Setuju. Dan untuk wakil ketuanya, bagaimana kalau kita ambil dari anak OSIS kelas 10 biar mereka bisa mendapatkan pengalaman. Kira-kira siapa yang cocok untuk jadi wakil ketua panitianya nanti? Ya. Dek Raihan. Kenapa kamu memilih Dek Raihan? Mungkin ada alasannya. Karena orangnya disiplin, bertanggung jawab dan tepat waktu. Teman-teman, apakah bisa percaya untuk wakil ketuanya Dek Raihan? Percaya. Percaya. Lalu untuk sekretarisnya kita ambil juga dari kelas 11 sama kelas 10 ya, kita ambil dua. Dari siapa? Mungkin Kak Nala. Dan juga kelas 10-nya Jessica. Jessica ya, kayak sudah bermain dalam komputer. Untuk benderanya Bendera mungkin Karisma. boleh sama. Untuk yang kelas 10-nya kita ambil dari kelas 10 yang satunya. Jasara. Baik, sekarang kita akan membentuk seksi buat kegiatan kelas meetingnya. Yang pertama, seksi kegiatan kita ambil dari kelas 10 dan juga kelas 11. Mungkin kalau kegiatan Kak Mobil. Terus untuk kelas 10 saya menyarankan di Arsya. Bagaimana? Apakah setuju? Setuju. Untuk satu lagi enaknya dari kelas 10 atau kelas 11? Kan kita buka Kelas 10. 10. Siapa? Ye Fauzi. Fauzi. Untuk CE konsumsi Si konsumsi mungkin dari Sherly. kelas 11 kita Fadilia, Kak Sally tadi ya? Iya. Untuk yang dari kelas 10 mungkin? kelas 10 Zara Siti. Untuk CE perlengkapannya kira-kira yang mungkin orangnya cepet tanggap gitu. KSD mungkin? KSD. Terus dari kelas 11 D5. Oh iya D5. dan yang kelas 11 satu lagi Karisma. Karisma. Karisma tadi sudah bendera. Saya sudah. Kak Randy. Oh, iya, Kak Kak Randy. Randy. Untuk CE keamanan Keamanan. oh ya Kak Raizal. Mungkin Kak Aibet bisa jadi keamanan ya. Ya. Bisa. Dan sama yang kelas berapa? Kelas 10. Oh ini. Untuk CE Humasnya Tugas makan surat biasanya Kak Ilham. dan kelas 10 Dela ini aja ya. Iya. Ya. Untuk CEP 3K Lain Labul udah nggak mana Ya. untuk CEP dokumentasi mungkin Ya, jasa Satria. Kak Nadine. Kak Nadine. Kak Nadine. Baik, sekarang sudah terbentuk panitia untuk ketua kelas meeting, yakni ketua Doni, wakil ketua Raihan,
Sekretaris Mala dan Jessica, Bendahara Risma Zahra. Untuk seksi kegiatan Nuril Arsya Fauzi. Untuk seksi konsumsi Delia Sarli Zahra Siti. Untuk perlengkapan Esti Wirihma dan Raihan. Untuk keamanan Raizal Aidlen Koiri. Untuk Humas Ilham Laili dan Lailatul. Untuk P3K Wanda dan De Amanda. Untuk dokumentasi Safira, Intan, dan Nadine. Sekian dari saya untuk bentukan panitia. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.